Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Atau single terbaru saya, berulang kali aku merasa sakitnya batin tiada terkira. Judulnya Setia Sendiri. Saya Sultan, penyanyi Slorok, mengajak kepada seluruh orang Indonesia, jangan lupa kunjungi channel YouTube Klip Bicara. Jangan lupa di share, like, subscribe, dan komen. Pokoknya keren banget. Selamat datang di podcast Klip Bicara. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Di masa kecil saya sangat mengidolakan beliau karena saya juga salah satu suka nyanyi sih. Selamat datang Bang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cinta di manakah kini? Kalau penyanyi itu di mana-mana pasti nyanyi ya. Jadi saya nih gini Bang, belum pernah terpikir bagi saya studio yang saya buat, podcast saya buat ini bisa mendatangkan artis Slorok legend. Masya Allah. Tapi kan saya nggak didatangin, datang sendiri kayak apa namanya itu, Jalangkung. Ini rezeki loh Bang. Masya Allah. Sangat luar biasa. Datang sendiri, pulang nggak diantar. Soalnya kalau diantar jauh. Jadi hal yang sedikit, karena Bang Sultan itu tadi nyanyi, saya juga pandai nyanyi sedikit. Mau nyanyi juga? Pandai sedikit. Jangan, saya kan udah nyanyi tadi. Abang silat aja. Nggak muat studio kita. Silat lidah. Siap. Jadi Bang, tadi kan saya komunikasi dengan teman saya yang dekat sama Bang Sultan. Saya dari dulu sebenarnya berapa kali saya ingin WA, bisa enggak Bang Sultan hadir ya? WA-nya nggak ada. Enggak. Oh, Saya kan enggak berani nih, WA berani. teman ya? Karena mau nggak datang kan pertanyaan itu selalu menjadi. Akhirnya saya beranikan diri telepon Bang Debi. Bang, bisa enggak Bang Sultan hadir di podcast? Satu kehormatan bagi kami ini bisa datang ke sini, kita ngobrol nih tentang karir beliau, bagaimana. Bang, satu pertanyaan Bang, sebenarnya saya ingin lah, meskipun kami dari kecil mendengar di perjalanan. Jadi saya ingin jangan nyanyi nanti Adinda top, saya nggak laku. Tapi jujur Bang, abang nggak terlihat tua loh. Masa? Emang nggak tua? Iya. Wah, pelanggaran nih. Saya dibilang tua. Masalahnya, udah saya pulang aja. Jangan. Masalahnya, dulu saya kecil sekali loh Bang. Kok ketika saya udah mulai dewasa, kok mukanya sama saya nih Bang. Banyak yang bilang saya KW. Sultan KW katanya. Nah itu pertanyaan salah emangnya satunya. Emangnya saya ember ya. jadi itu salah satunya. Mungkin mengarah pertanyaannya, saya ingin bertanya itu tentang karir abang awalnya itu kenapa sih? Abang kan, ini saya ingin netizen ini tahu bahwasanya orang kenal abang itu kan penyanyi Malaysia. Yeah. Penyanyi Malaysia. Bukan orang Malaysia ya. Bukan orang Malaysia. Penyanyi Malaysia. Penyanyi Slorok Malaysia. Beda sama orang Malaysia, beda. Oh iya. Benar ya? Betul. Ini kan terkadang narasi ini di banyak salah arti ya Bang. Iya, pada malas belajar bahasa Indonesia. Tapi hebat juga waktu itu Bang. Waktu tahun 90-an itu kan Slorok itu membuming. Iya. Laindonesia itu kan belum dapat pasar. Iya. Muncullah Sultan di situ. Iya. Menghempaskan dunia musik di mengambil langsung secara musik nasional. Masya Allah. Dan hari ini masih menjadi legend lagu-lagu. Masya Allah. Masih hidup lagi orang. Masih. Ada yang bilang Sultan itu kan udah mati. Ada yang bilang KW katanya. Tapi betul ya kan? Ini betul. Jadi coba. Memang asli. Jadi memang asli berarti. Asli. Jadi memang ada beberapa poin di situ juga. Berapa album kemarin Bang?
Albumnya Terpaksa Aku Lakukan tahun 98, Cinta di Mana Kini tahun 2000-an ya. Terus Mengapa Hatimu Berduri. Terus ada 2004 itu Bunga Menangis. Terus album Mencari Alasan. Oh iya. Pasti kaget. Ada Eksis, ada Sultan ya. Nanti kita cerita. Itu album ya, bukan cover. Nah terus ada album Minang juga satu. Ada, Bang. Album Minang yang Balinang Mato Balinang. Itu versi aransemen ulang yang kedua itu saya. Kalau aslinya kan Rosnida Darwis, Uni Rosnida Darwis ya. Terus sekarang baru banyak penyanyi Minang yang menyanyikan ulang. Kalau yang pertamanya saya itu. Nah, terus 2010 pada 2011 saya rilis single Cinta Adalah Cinta, Sultan Fit Ratnalisti, presenter bedah rumah. Oh iya. Terus lanjut lagi, saya lupa tahunnya, saya kan Udah lama. udah iya. Lanjut 2011 ada single Cincin di Tangan, sudah ada juga di YouTube. Terus ada Dia Bukan Isabella, single ya, karena mulai 2007 itu 2005 lah kita artis-artis musika. Saya kan di Musika Studio labelnya. Nah kita sudah diinfo tuh sama pihak label bahwa nanti industrinya bakalan bergeser ke digital dari album fisik, VCD, CD. Nanti udah nggak ada lagi. Jadi kita udah tahu. Jadi orang belum tahu, kita udah tahu itu. Makanya kita harus prepare ya. Nanti tak akan lagi kaset, tape udah nggak ada, VCD nggak ada lagi. Itu. Pokoknya sudah awal-awal apa dulu? Ringback Tune, RBT. Iya. Nah itu fisiknya udah mulai berkurang. Betul. Tapi Gitu. tapi apa, Bang? Terkait album ini, kayak mana sih rahasia Abang bernyanyi? Orang ini kan lagu Abang nih, mohon maaf, tak lekang. Masya Allah. Setiap ya kan ada fase-fase orang dengan lagu ini viral tapi habis. Kan 3 lagu-lagu sekarang ini kan seperti itu tuh. Viral Paling 3 tinggi bulan, 3 bulan 4 bulan habis. Habis itu meninggal. Nah. meninggal. Jadi tren-trennya itu, tapi Iya. lagu Abang meskipun apa itu tak lekang oleh waktu. Mungkin salah satunya di cerita kali ya. Cerita si lagu itu, karena kan saya banyaknya kisah percintaan dua anak manusia. Ya, elah. Lanjut gak nih? lanjut dong. Kisah percintaan dua anak manusia ini mulai dari zaman Nabi, mulai zaman siapa nih? Adam dan Hawa. Saudaranya ini, bukan, yang manusia paling angkuh ini. Firaun. Saya pura-pura lupa. Biar. Kita pintar nih. Ngaji di mana sih? Ya. Ngaji masih dari ini. Mulai dari Abang Firaun, kisah cinta ini itu sangat laku. Karena setiap manusia pasti mengalami. Orang sealim apapun pasti mengalami kisah gesek-gesekan antara Adam dan Hawa. Elah, kecuali saya. Jadi satu. Maksudnya saya yang paling parah ngalaminnya gitu. Oh gitu. Jadi makanya lagunya itu kan kayak film. Ya, menghayati. Iya. Pokoknya orang yang habis putus cinta, dia berdiri di pinggir pantai jurang tinggi, dengar lagu sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, itu langsung lompat ke laut. Berarti gini, Pak. Setiap lagu itu kan hal yang paling apa yang kita lakukan ini kan kayak lagu, kayak puisi itu. Kalau kita menyampaikan puisi itu memang sampai pada tujuan. Iya dong. Begitu juga lagu harus menyentuh pada hati. Lirik harus begitu, masuk ke sini, tembus ke jantung, dia bersemayam di kolbu. Ngeri kali. Ya kan begitu kan. Apalagi orang yang memang dia sedang
berada dalam suasana itu gitu. Musiknya. Jadi saya kan di label, salah satu label yang menurut saya keren lah ya di Indonesia ya, Musika Studio. Label terbesar di Indonesia itu. Ada almarhum Krisya dulu, Iwan Fals, Inka Kristi, Rafika Duri, ada Sultan. Kalau yang baru-baru band ya, kayak Peter Pan, Niji dan lain-lain. Nah jadi Musika itu kalau produksi dia nggak mau asal-asalan. Pemilihan lagu, kadang-kadang lagu, misalnya saya mau rekam album baru nih, itu kan diumumin ya. Nah itu semua pengarang yang hebat-hebat, yang top-top itu kirim contoh lagu, demo tip kalau dulu, direkam di kaset itu pakai tip biasa, pakai gitar, jadi dikirim ke Musika, ada bagiannya. Dari Malaysia juga, kayak Sari Amri, Buntan, pengarang hebat-hebat yang bikin Gerimis Mengundang. Iya. Nah kalau di Jakarta ada Rafael Gucci, almarhum Adit Obe. Adit Obe itu pengarang lagu Inka Kristi dulu. Gambaran cinta pudar warnanya, sama lagu anak-anak Kring Kring Gowes Gowes. Jadi terus Joko Esa, banyak sekali. Jadi pengarang lagunya pengarang udah senior. Tapi ada enggak Bang? Pernah Abang mengalami ketika ditawarkan untuk menyanyikan lagu ini, tapi Abang betul-betul setelah melihat lirik kayak ini kayaknya tak cocok sama. Sering. Saya penyanyi yang sering ngelawan label saya. Itu kan ada Bu Acin ya, Bu Acin, Bu Lucia, itu paling disegani itu. Saya sering ngelawan kalau dia nonton ya, Bu Acin, maaf ya. Kan ini kan untuk kepentingan. Saya kan punya feeling juga. Oh ini liriknya Malaysia banget, ganti dong ke Indonesia. Makanya tak ada satupun lagu saya yang ke Malaysiaan. Misalnya berapa lama, saya nggak mau. Saya orang Indonesia, ngapain? Iya, betul, ya kan? Betul. Saya nggak mau, saya Indonesia banget. Saya juga agak sulit juga diajak mencintai budaya orang, saya nggak bisa. Gitu. Tapi keren nggak saya? Banget. banget. Kangen dong kalau keren. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa salah satu poin yang saya harapkan dari Bang Sultan itu hadir, saya ingin masyarakat tuh tahu loh. Bukan hanya dari sisi Sultan itu penyanyi. Iya. Tapi pernah ada abang sebelum jadi artis, jadi apa? Itu berapa kali sih terjun berjuang sampai menjadi label itu? Saya umur 4 tahun mama saya meninggal. Jadi saya dibawa nenek ke Jakarta, dibawa kakak ke Lampung, ke Bandung. Saya itu besar di rantau, saya nggak besar di Padang. Iya, kelas 1 SD saya itu di Bandung. Saya ke Padang itu album pertama terpaksa aku lakukan tahun 98, hampir tahun 2000 lah. Umur saya kurang lebih 20 tahunan. Itu pertama saya pulang ke Padang. Ziarah ke makam mamah. Nah, papa saya imam masjid, guru tajwid. Tapi pemusik, main musik, harmonium. Memang ada. Iya, sama mama. Iya. Mama saya ada kakak tuh cewek 3. Jadi mereka pemain gambus. Terkenal di zamannya, lagu-lagu Islami. Alat musiknya masih ada sampai sekarang. Ya, kalau di sini lagu-lagu Melayu lah. Iya betul. Ada harmonium. Mainnya dia nggak pakai chord tuh. Semua melodi. Paham. Ketupak gitu. Iya. Nah, jadi terkait pertanyaan tadi, pernah mengalami gimana sih berjuangnya? Saya nggak terlalu berjuang sebenarnya. Mengalir aja. Nggak mengalir. Bagai air yang mengalir ke hilir, cincin di tangan. Single. Luar biasa. Menjawab dengan lagu. Jadi ngalir. Saya ini penyanyi takdir. Saya nggak pernah bermimpi masuk TV. Iya, nggak pernah mimpi jadi penyanyi terkenal. Nggak ngebayangin juga nggak. Orang saya setelah mama saya nggak ada, saya kan tinggal sama keluarga di Bandung sama bibi segala macam. Mereka orang-orang kaya semua.
Tapi saya SMA jalan kaki, sering nggak makan di Bandung. Padahal tahun baru kemarin ya, saya sering nggak makan. Bulan puasa aja saya mau puasa, saya mesti jalan dulu. Saya tidur di rumah kosong, rumah saudara tidur. Nanti saya jalan, mau sahur, mau numpang makan di saudara. Kalau saudaranya lampunya nggak hidup kan cewek kakak sepupu, lampunya nggak hidup berarti lagi halangan. Saya nggak berani ganggu. Oh begitu prinsip Bapak. Iya, nggak mau diganggu. Aduh sedih. Kita ingin penilaian dari netizen itu kan, orang ini kan setelah jadi tuh yang enak-enak aja yang dilihat. Iya, Perjuangan mereka tuh kan seperti apa? Saya mau puasa, tetap mau makan sahur karena nggak ada saya tempat sahur ya saya tetap puasa. Nah waktu SMA juga saya sering sedih emosi gak apa-apa ya. ini saya nggak pernah cerita nih tempat lain. Ya. Karena Kan kebanyakan. nanyanya perjalanan saya. Iya, saya ingin itu. Saya ingin dari sisi lain orang kenal Sultan itu kan penyanyi. Kalau teman-teman kan diantar ke perusahaan rekaman sama orang tua pakai Mercy. Iya. Kalau saya ada kawan dari Bengkulu, jadi samat SMA saya kan bikin lagu tuh, bikin lagu 2 lagu, Permata yang Hilang sama Sebuah Hayalan, ada di album yang pertama, album terpaksa aku lakukan. Saya kuliah di Bandung, saya punya teman namanya Yuandra Sugisang. Nah, sama Yenita Fitriani orang Bengkulu. Orang musisi juga. Ya dia kuliah di Bandung enggak, teman aja. Dia baik. Nah, yang lagu yang saya bikin tadi saya bikin demo tipnya buat saya tawarin ke perusahaan rekaman Jakarta. Jadi kirimlah. Dari uang makannya itulah dia biayain, kalau nggak salah kurang berapa ya, 700 ribu berapa lah. Kalau sekarang sangat murah sekali, dulu sangat berharga. Nah saya dibantu oleh pemain keyboardnya Loch Ness terkenal, namanya Ajay Free. Dia orang Padang tapi lahir besar di Bandung, nggak bisa bahasa Sunda. Nah dia bantu tuh. Jadi dulu kan rekaman itu kan sangat terbatas. Dulu kan analog ya. Kayak sekarang, kalau sekarang kan digital ya, bisa diedit dulu nggak bisa diedit. Sampai saya ngambil reverbnya itu, eho tengah malam nyanyi, mundur Sultan, mundur sampai masuk ke toilet biar itu iya betul. Karena kan dulu alat terbatas kan. Iya. Nah jadi ya banyak sekali kenangan perjuangan yang yang nggak bisa dilupain. Itu salah satunya memori Sultan. Banyak. Nah terus kalau di Bandung itu kayak American style kan, istilahnya bukan bebas begitu. Di Bandung kalau kita nginep di kawan seminggu, sebulan, 2 bulan itu nggak ditanya sama orang tuanya. Gitu. Ya sama-sama, misalnya Adinda nih pemain drum saya, nanti saya nginep di rumah kawan. Nah, mereka orang-orang berada. Nah, saya kan tinggal di daerah lain tuh. Kadang-kadang saya jalan kaki bisa 10 kilo, 15 kilo. Sanggup? Sanggup. Sekarang juga saya suka jalan kaki. Ini salah satu awet muda. Iya. Kalau jalan kaki itu kan makin jauh kita jalan, makin banyak yang kita lihat. Makin banyak pengalaman. Kita bisa lihat orang lebih susah dari kita. Lihat orang lebih kaya juga. Itu kan ilmu semua. Kenapa dia bisa berhasil, saya enggak? Gitu. Salah satunya sampai ke sini. Jadi tidur di rumah kawan, lanjut yang tadi. Tidur, nginap, nanti makan, nanti latihan, ngumpul, nanti pindah lagi ke rumah pemain keyboard saya. Oh iya. Saya satu komplek tuh. Paham. Gitu. Tapi kita nggak asal main, nggak asal tidur. Kita ngarang lagu, kita latihan, kita briefing. Nanti sewa studio Bandung itu kan memang barometer musik Indonesia. Banyak studio latihan, kreatif. Iya banyak fasilitas gitu. Nah saya punya kawan sahabat namanya Batiar. Nah kemarin dari Jepang udah pulang. Dia pemain bass saya.
almarhum ayahnya kan tentara, Pak Sugito, sayang sekali sama saya. Saya sering juga nginap. Jadi saya punya band itu nggak satu. Oh, jadi bandnya banyak, vokalisnya tetap abang. Iya, karena saya jadi rebutan orang. Oh iya, karena suaranya. Karena itu tadi, karena nggak rewel, nggak macam-macam, ditipu, dibohongin, saya nggak marah. Banyak kena tipu. Iya. Tapi Nanti lagi. royalti tidak dapat. Bentar, saya sambung dulu. Yang saya nginep di rumah pemain bass saya Batiar, dia kan punya guguk 2 tuh. Mm-mm. Nah, si ayahnya almarhum ayahnya ini kan dia tentara, jadi dia mungkin dipercaya untuk menjaga restoran ternama gitu kan. Nah, kalau sudah sore itu ada jatah makan. Isinya itu nasi putih, tahu. Kalau enggak mie, rumah makan Sunda terkenal. Iya. Nah, kalau sore habis maghrib itu Bang Sitas. Iya. Nah, itu digantung tuh di pintu. Jadi saya ambil pakai motor. Itu tahu nggak jatah siapa itu? Jatah guguk yang 2 itu. Itu saya makan. Iya. Iya. Keras Bang sadar. Hah? Keras. Nasinya Kehidupan. nggak keras. Kehidupan. Ya, buat saya sih enggak, karena memang ini proses yang mesti kita lewatin aja. Nikmati gitu. Nikmat. Jadi takdirnya, kalau takdirnya ini sekarang nih saya takdir saya di Klip bicara. Ya udah, kita lewatin. Harus lewat ke sini saat ini. Setelah keluar di sini, nanti Allah takdirin lagi kemana lagi. Tapi satu Bang, abang pernah terpikir gak setelah record album pertama itu boom? Pernah? Enggak. Ya udah. Karena saya kan nggak mengharapin, saya nggak pernah ngebayangin masuk TV, nggak ngebayangin jadi penyanyi terkenal. Saya terkenal nggak sih? Terkenal, terkenal ya. Iya. Saya justru terkenal abang lewat TV loh. Iya. Oh. Saya sampai sekarang sekarang, insya Allah kalau saya lupa, saya nggak pernah ngerasa saya penyanyi iya. Maksudnya artis terkenal, saya nggak pernah ngerasain itu. Di saat ada sedikit saya buang karena ini bibit-bibit ini sombong, bahaya. Takutnya seperti itu. Iya. Betul. Ya Salah kan? satunya kan abang menunjukkan abang itu tidak sombong. Tapi saya tahu Bang, abang itu artis internasional. Biarin aja orang. Ya. Tapi abang bisa hadir di podcast saya. Ya jujur, kami ini masih kelas lokal loh Oh Bang. enggak lah, ini udah kelas, waduh. Kami kelas lokal, abang bisa hadir satu kehormatan Sultan makanya. aja datang ke sini lu. Hah? Bon Jovi aja nggak datang ke sini, saya datang coba, hebat mana? Jadi itu satu kebanggaan. Salah satunya mendukung anak-anak di daerah yang punya kreativitas tentang perkembangan teknologi, salah satunya tentang informasi. Mungkin gini Bang ya, kita nih kan Indonesia, pilkadanya seluruh Indonesia nih. Dari sekian banyak daerah, termasuk Provinsi Riau, ada 12 kabupaten kota. Kenapa abang lebih memilih Kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten yang paling hilir nih? Ya. Abang memilih di sini. Yang pertama, saya banyak sahabat, saya banyak keluarga di sini, teman-teman PWI. Kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun yang lalu saya pernah diundang ulang tahun PWI Seriau kalau nggak salah di Inhil. Inhil tuan rumah. Nasional ya, nasional. Diadakan di Inhil. Nah, saya banyak sahabat, banyak kaum, banyak keluarga. Orang Inhil tuh baik-baik, ramah-ramah, positif-positif, baik sangka. Makanan enak nggak? Makannya enak. Kulinernya murah-murah ada? Murah-murah, ikan, kepiting, udang, semua gratis. Kalau bayar tak makan awak ya kan. Tapi ada tawaran ini, sorry Bang ya, bukan menanya hal yang pribadi. Ya. Ini kan artis partai profesional Bang. Mana tawaran lebih tinggi di Indragiri, ada di tempat lain? Banyak. Sebelumnya saya kan sudah ada jadwal Kalimantan. Terus saya juga kontrak eksklusif juga di Bandung, Sabtu Minggu di warung nasi Ampera. Oh iya. Ya, nah terus warung nasi Ampera itu Sunda, kurang lebih 1 hektar. Sabtu Minggu. Lepas gitu ya? Iya.
saung-saung gitu, ada kolam ikan sekeliling. Terus Sabtu Minggu itu tamunya ribuan, hampir dari seluruh Indonesia. Karena itu kan jalurnya Masjid Al-Jabar. Kadang-kadang 10 bus, 5 bus dari Jawa, dari Padang, dari Riau, dari Malaysia, dari Thailand. Nah, itu viral. Berarti lama juga abang di sini. Tinggal lah tuh. Ya tadi nyaman. Jadi saya kan seniman. Seniman itu dia bekerja berdasarkan ini. Hati. Ya, jadi saya dari dulu kalau hanya kita berhitung uang, saudara saya, teman saya nggak banyak, gitu. Nah, khusus untuk Inhil ini, kenapa saya memilih salah satu paslon ya, mensupport mereka. Alhamdulillah ada untungnya. Tadinya kan saya mau di hotel, tapi kayaknya enak di rumah deh, biar bisa koordinasi juga, biar kita dekat juga secara personal dengan calon sama keluarganya. Kita bisa lihat kan, oh ternyata memang alhamdulillah paslon ini baik, orang baik, sederhana, komitmen bagus. Setelah abang mengikuti. Iya, jadi sampai yang kecil-kecil misalnya nih, pagi, saya nggak bilang sarapan ya, makan pagi. Calon ini nih, calon bupatinya langsung makan sama saya. Ini Sultan bikinin jeruk beras biar sehat. Sampai begitu. Perhatiannya. Iya. Vitaminnya, sepatunya tahu nggak? Bisik-bisik nih, bisik-bisik biar ada yang dengar. Masa sepatu saya dibersihin sama istri calon bupati? Iya, sama kakak Devi. Iya, Bang. Iya. Saya sampai malu. Kalau kita kan masuk sosialisasi kampanye show ke daerah pelosok kan kotor tuh. Di sini kan banyak air ya. Iya. Nah, jadi kita naik kapal, sepatu kotor, pulang jam 1, jam 2 malam. Saya nggak sempat cuci tuh. Tiba-tiba pagi udah dibersihin, udah dicuci. Yang nyuci beliau. Ibu Bupati. Iya. Calon Ibu Bupati. Saya udah banyak juga keliling Indonesia. Saya banyak kenal ya kepala daerah lah. Yang mengundang abang dan sebagainya. Kota bupati. Tapi di sini agak lain ini. Beda. Emang agak lain ya. Agak lain banget malah. Tapi setelah abang ikuti dan sebagainya, abang turun ke daerah. Ini sorry bang, abang kan pertaruhkan profesional abang nih. Apa sih sehingga abang sanggup ini kan abang menyanyi, menghibur, dan saya juga melihat abang jurkam juga. Iya. Ya. Apa sih yang abang melihat dari paslon Permadani ini? Apakah memang abang melihat ada ketulusan hati untuk membangun daerah sehingga abang juga ikut terjun sebagai jurkam? Ya saya juga tahu Bang Sultan ya, banyak artis penyanyi dia sekedar nyanyi aja. Iya, nyanyi, nggak mau pakai baju dan sebagainya. Nggak mau mengkampanyekan, mempromosikan. Tadinya kan memang tidak ada perjanjian. Tak ada ya? Oh iya, nah setelah saya dekat ya, saya yakinkan ya diri saya, insya Allah ini kampanye nggak deh ya. Tapi kan tadi pertanyaannya jujur nggak, cuma nih momennya aja nggak pas ya kan. Tapi karena ini waktu abang itu, karena perkembangan abang kan ngikutnya setiap hari. Saya melihat abang tuh jor-joran bang. Iya. Saya di jalan nih, cerita lagi nih. Kalau di jalan dengan beliau, dengan salah satu paslon ini ya, yang saya support ini ya. Di jalan, kadang-kadang 2 jam di kapal, mau di mobil, itu selalu ceramahin saya, ceramah agama, ingetin. Nah terus pernah ada inilah dari tetangga gitu kan,
yang tak mengenakan, yang harusnya kalau orang lain kan marah. Nah beliau enggak, jangan, dia bilang, kita sabar aja. Ya, termasuklah mengatakan abang itu kan palsu. Oh saya dibilang KW, oh iya. Terus ada juga, saya kan pernah caleg DPR RI. Sorry nih suaranya masuk angin kali kecapean. Iya, siap. Tapi serak-serak bau nggak apa-apa. Ya, suara basah. Tahun 2019 itu saya kan pernah maju sebagai caleg DPR RI Riau 2 masuk Inhil. Saya turun ke daerah tapi nggak maksimal ya. Karena keterbatasan segala macam. Nah saya foto tuh sama di satu tempat sama fan, tangannya kan gitulah ya. Dipakai tuh, ada yang pakai tetangga. Bahwa Sultan jarinya nilainya sekian, terus jumlahnya sekian, diposting seolah dukung ini gitu. Iya. Ini kan secara, ini bukan nyerang, ini kan merugikan saya pribadi, nggak ada urusan sama paslon. Saya sempat nih, gimana nih? Ini nggak boleh kan, nggak izin kan? Iya. Secara aturan kan nggak boleh itu. Kata beliau, jangan, sabar, serahin aja sama Allah. Pilkada ini pesta demokrasi, kita harus riang gembira, tidak boleh ada fitnah, nggak boleh hoak, nggak boleh menjelek-jelekkan, gitu. Itu pesan beliau? Iya, saya nggak bohong. Abang kan ngarang-ngarang nggak dibayar juga saya. Abang kan termasuk tiap hari sama beliau. Tiap hari tidur sama beliau. Selama saya ingin bertanya, makan. saya ingin bertanya itu terlepas dari konten yang terasa secara dia pribadi, saya ingin penilaian dari abang tuh, pernah enggak Bang Peri itu membuat narasi atau berkampanye itu memburukan orang lain? Enggak boleh, malah dia marah-marah ke tim. Kemarin saya dengar juga telepon dimarah-marahin juga. Kita nggak boleh, jangan kesana, kita elegan. Berarti itu salah kasih satu contoh yang baik. Itu juga salah satu abang terpanggil hati orang ini tulus. Ya, jadi lama-lama makin cinta sayanya. Tadinya kan saya cuman berapa hari aja. Ya Bang Sitas ya. Berapa hari, sampai sekarang saya juga saya juga ikut takdir aja karena gini loh. Ini banyak dalam ini kan berpacu nih, berlomba. Ya kalau kita berlomba apapun, pemenangnya itu nggak boleh banyak. Iya, satu. Iya. Satu. Berarti kayaknya abang memutuskan, ada nggak di hati abang memutuskan aku harus kayaknya mendampingi, berjuang bersama, meyakinkan masyarakat yang dari Gili sampai ujung. Saya yakin semua paslon yang ada ini adalah putra putri terbaik Inhil. Tapi masa harus menang semua, kan lucu. Ya, betul. Ya kan? Dan di antara yang baik ini kita mesti pilih satu yang terbaik. Nah ini karena saya ditanya, ini nggak ada maksud kampanye, bela segala macam, ya kan? Karena saya ditanya, saya juga nggak tahu nih ada pertanyaan ini tadinya. Ini bukan settingan juga, ya kan gitu, tak kenal maka tak sayang. Betul. Tapi meskipun siapa dia, penyanyi itu kan punya hak politik. Iya. Ya, saya orang Indonesia. Saya punya fan. Saya kalau ngomong paling nggak ada yang dengerin. Iya. Saya harus ngomong yang baik. Kalau baik saya mesti sampein. Yang buruk harusnya sampein juga. Cuman untuk momen ini saya nggak mau sampein. Biar aja orang nilai, nggak boleh. Ya kan? Bahasa istilah orang Minang, saya kan aslinya Pariaman, bahasa di Bandung. Lampu awak aja patarang, lampu ugang jangan matian. Jangan lampu kita aja kita terangin, lampu orang jangan dimatiin. Apalagi fitnah sana sini. Ini nggak benar, nggak boleh. Kita tuh harus mencerdaskan masyarakat Inhil, ya. Kalau nyerang dengan fitnah, apalagi segala macam cacian, hujat, ini nggak cerdas. Ini namanya nggak membangun. Ya, kita selain membangun fisik, jalan, sekolah, dan lain-lain,
mental juga mesti dibangun. Betul. Ya kan? Tapi kalau banyak hinaan, cacian, fitnah segala macam, mental rusak. Ya, termasuk abang kena serang netizen. Untuk juga. Sultan kita senyumin, ya kan? Ini kan merusak. Akhirnya apa? Adu domba, nggak bagus. Ya, betul. Ya kan? Programnya apa nih? Sampein. Udah duduk, nanti laksanakan. Saya nanti mungkin, insya Allah saya akan bertanggung jawabkan ke tim. Ya kan? Kalau misalnya apa yang kita sampaikan tidak sesuai, saya orang pertama juga paling marah. Saya akan tegur langsung nanti. Berarti abang menelusuri sebelum abang kenal Bang Peri, abang menelusuri sosok latar belakang calon yang abang. Oh iya dong, nggak mau asal dukung membabi buta. Iya. Ya kan, saya sampai sekarang aja honor saya nggak tahu. Gitu, Bang? Iya. Nanti ditanya. Karena kan cinta. Hah? Orang kalau cinta di balik gunung, hujan, tsunami, dia datangin tuh cewek. Tapi ada juga ini saya mengutip dari Galak banget ya, nggak galak semangat. Mengutip dari statement beberapa netizen itu kan, wah banyak uang Bang Peri itu membayar artis setiap titik itu turun ke daerah. Itu tanggapan abang tuh seperti apa? Saya mau tanya, mereka lihat nggak? Nah, ini fitnah lagi. Nggak boleh, ini negara hukum, nggak boleh asal bicara. Banyak uang Bang Peri, emang kita tahu uangnya berapa? Saya aja siang malam tidur saya nggak tahu uangnya. Berarti Ya kan? abang Yang saya tahu tim masyarakat, mereka siapin tempat, desa-desa berebut, saya siapin panggung, saya siapin makan, saya siapin bot, siapin bensin, itu saya dengar. Karena saya juga nggak lihat Bang Peri misalnya atau tim ini ya, ini bayar buat ini, saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat, karena saya tapi abang berbarengan itu tak pernah lihat? nggak pernah dengar juga. Atau memang tidak ada ngasih? Yang jelas saya nggak lihat. Berarti betul-betul turun Saya nggak itu lihat, saya murni- nggak dengar. Berarti kan nggak ada. Iya. Berarti yang datang itu betul-betul ingin hadir kampanye Iya. Bang Peri. Saya mau Sultan. Ah, Pokoknya Sultan datang, abang tinggal duduk, semua beres. Jadi ini masyarakat yang bergerak. betul-betul memang lahir Itu dari satu masyarakat. panggung itu hitung berapa itu? Emangnya murah? Mahal. Saya kalau dibayar nggak sanggup bayar saya. Ya kan? Ah ini Bismillah, ini gerakan hati nurani. Memang selain abang melihat ada ketulusan yang sangat luar biasa dari paslon ini untuk berbuat untuk masyarakat Inhil, dan abang juga tak terpikir lagi berapa harus dibayar. Nggak ada kontrak juga, cari kontrak saya kalau ada. Berarti ikhlas. Saya biasanya kan kalau IO, Ya, profesional. iya itu kan ada kontrak. Jadi sebegitunya abang mendukung pasangan ini. Yang ngalir aja, sedikasinya aja. Karena ya saya sekarang ini saya banyak keluarga di sini, ya kan. Yang saya bilang tadi, saya punya Adinda Devi itu kan, adik saya. Berarti sangat luar biasa manajer jasa. saya di sini. Berarti sangat luar biasa jasa Bang Debi. Oh iyalah. Ada Bang Sitas. Halo Bang Sitas. Halo. Nonton nggak Mana? dia? Mana Sitas ini? Sitas ini Bang ada satu yang Beliau ini- sering bertengkar dia nih. Beliau ini Ada kalau Kartika Roni namanya. Kalau nggak salah anggota DPRD Provinsi Iya. 2 periode Ya. dan Termasuk anggota nggak mau dewan. lanjut lagi. Ya, termasuk anggota dewan yang paling vokal. iya paling vokal ya. Paling vokal. Maksudnya vokalnya bagus. Vokal mengkritik. Saya dengar-dengar dia nggak mau maju lagi, dia mau jadi presiden tahun depan. Itu senior saya di Iya. Hikmi. Itu abang saya. Ya. Kita nggak usah bahas dia lah, nanti Iya. berantem kita nanti. Jadi Bang, sambil bercanda. Kembali ke kontrak tadi. Siap. Sambil bercanda kita Nggak ada kontrak, saya nggak ada Nggak ada. kontrak, ngalir aja. Ya, itu saya bilang Dikasih alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya juga bilang sama tim, nanti kalau abang kita duduk, Bang Peri ini duduk, semua minggir. Saya kadang-kadang agak lompat pagar, ya kan? Ya karena cinta tadi kan. Jangan ada yang minta-minta. Kita mau terbang. Inhil mau berkembang. Siap. Kita mau membangun. Jangan ada yang ganggu. Jangan ada yang berat-beratin. Mau terbang, jangan ada yang bergantungan di sayap. Berat nanti. Kita liatin dari jauh. Kau dipanggil datang. Kasih ambil. Kasih makan, ambil dong. Ya. Kopi. Ini Kasih kerjaan saya juga kerjakan. baru lihat di rumah posko pemenangan
Permadani itu tiap hari saya awal-awal pertama ini kok banyak sekali keluarganya ya. Nggak taunya itu warga dari mana-mana datang makan. Saya tanya, Bang, pas santai kan Bang, ini orang, ini siapa sih Bang yang datang? Oh, ini dari dulu saya, bukan sekarang mau calon aja. Dari dulu udah begini kita, waktu di rumah di sana juga begini. Terus Bang dari mana ininya Bang? Dari Allah. Begitu jauh. Iya, nah terus bilang gini lagi, mereka ngambil haknya. Saya rencananya mau gini juga nanti, kalau saya punya duit banyak. Ya, amin. Tuh, kan? Berarti setelah abang merikut puluhan titik, sampai mungkin mendekati 100. Coba on satu titik berapa kalau kita ambil paling murah berapa? berapa ya? 180. Sehari 3 titik. Ya. Terus masuk desa lewat. Itu biasanya kalau artis dari bandara, berapa jam dari bandara itu udah naik lagi. Ya, dihitungnya. Dihitung sampai ke situ, naik apa nih? Itu dihitung. Ya. Tuh. Tapi makanya saya bilang, sebegitu yakin abang terjun membantu Permadani, abang nih, saya melihat beberapa cuplikan konten kampanye, sangat luar biasa antusias masyarakat datang, baik Bang Peri atau Bang Daninya atau dua-duanya. Ini saya melihat dari sudut abang, saya ingin abang tuh mengeluarkan sudut pandang atau penilaian abang secara pribadi, sebab yakin Permadani ini insya Allah menang di pilkada ini. Saya sekarang saya orang yang nggak gampang puas, ya. Saya nggak mau juga euforia. Ini baru kepalanya. Ya. Ada kepala, ada ekor. Ya. Ya, kita jangan bangga dulu. Ya, pokoknya prinsip saya jangan pulang sebelum menang. Saya militer. Ya. Saya penyanyi TNI. Kalau damkar ya sebelum padam jangan Sebelum pulang. padam. Kalau ada api sebelum pulang. Kalau ini sebelum Tapi menang. banyak juga. Apinya udah padam dia nggak datang. Jadi Bang, ini saya tidak ingin terlalu dalam bicara tentang baik gimana strategi, gimana apa. Saya lebih mengambil cuplikan pertanyaan itu yang tersebar ya, tersebar. Karena kalau bicara tentang strategi, mungkin Abang mendukung Permadani itu saya melihat memang dari hati, yakin Permadani ini punya niat bagus untuk membangun Insyaallah, Inhil. iya, insyaallah. Seperti apa bagaimana karena ini mengingat waktu. Ya. Saya satu lagi. Assalamualaikum. Saya jangan sekali lagi saya meminta sebelum close statement itu saya minta abang memberi penyampaian untuk masyarakat Inhil, baik secara abang pribadi dan juga tentang dukungan abang di pilkada Inhil untuk masyarakat yang menonton kita. Ya, saya kembali ya mengajak kepada seluruh masyarakat Inhil, rapatkan saf, rapatkan barisan, kuatkan barisan. Mari kita bersama-sama membangun Inhil ke depan agar lebih baik. Saya lihat di pelosok itu sangat menyedihkan ya, listrik sering mati, jalan, air, segala macam, fasilitas kesehatan, sekolah. Sementara di sini kita punya semua potensi alam-alamnya ya. Kita sangat kaya, tapi saya nggak tahu ini kemana lari uangnya gitu. Ya kan? Makanya mari kita bersatu, kita hantarkan paslon dengan nomor urut 2 untuk menjadi bupati berikutnya. Insya Allah kita kawal beliau. Jangan, untuk daerah yang pernah saya datangin, jangan pernah berubah ya, tetap pada pendirian ya, apa yang saya sampaikan dari awal. Karena nasib kita ke depan ditentukan hari ini,
dan dimulai dari diri sendiri, manjada wacada. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Baik. Bang Sultan telah hadir. Izin Bang, jika memang masih ada waktu, kita bisa ngobrol dari sisi lain. Banyak lagi sebenarnya Siap. saya ingin bertanya, karena ini keterbatasan waktu. Saya juga terima kasih Abang telah meluangkan waktu dengan dibatasnya waktu sibuk-sibuknya Abang ini. Dengan ya kalau kita minta waktu spesial kan mungkin tidak ada. Nah, karena ini dadakan, diminta-minta hadir, sangat luar biasa Bang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin saya akhiri Bang podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.